Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Ini ya. Alhamdulillah. Oke. Akan saya lanjutkan materi berikutnya. Kemarin materinya apa? Proses hijrahnya Rasulullah ya. Nah ini kita lanjutkan berkaitan dengan materi berikutnya, yaitu bukan kondisinya tapi proses dan strategi. Ini keterkaitannya besar sekali. Sebelum kita pelajari, saya tunjukkan dulu materi yang bakal kita pelajari hari ini. Sebentar, saya bukakan dulu. Kira-kira kalau berkaitan dengan hijrah itu pertanyaan yang mendasari apa kira-kira? Kira-kira apa? Pengertian dulu. Nah, sekarang apa tahu pengertian hijrah? Baik itu menurut bahasa maupun menurut istilah. Ada yang tahu kira-kira apa itu hijrah? Yang bisa coba angkat. Oke. Apa kira-kira pertanyaan berikutnya? Yaitu tentang alasan. Berarti mengapa Rasulullah melaksanakan hijrah ke Madinah? Alasannya apa? Karena perbuatan orang musyrik Quraisy yang luar biasa terhadap Nabi dan para sahabatnya. Oke, iya. Jadi memang tuntutan ya, tentang situasi dan kondisi. Kemudian, kenapa kok memilih Madinah itu apa alasan? Karena Madinah memiliki beberapa keutamaan. Misalnya penduduknya yang ramah dan berpengalaman dalam berperang, serta lokasinya yang strategis untuk menjaga dakwah Islam. Iya. Bisa. Terus kemudian berkaitan dengan itu, pertanyaan berikutnya berkaitan dengan reaksinya. Bagaimana reaksinya penduduk Madinah terhadap kedatangan Rasulullah? Ini berarti nanti bisa mengetahui, menandakan apakah dakwah Rasulullah di Madinah itu diterima atau ditolak, seperti yang terjadi di Mekah. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tersebut, kira-kira bagaimana tanggapan orang Madinah berkaitan hijrahnya Rasulullah ke Madinah? Ada yang tahu kira-kira? Saat Rasulullah dan rombongan tiba di Madinah, mereka diperlakukan seperti saudara sendiri, disediakan
menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan lainnya. Penduduk Madinah sangat antusias atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Oke, bisa. Bagus. Yang terakhir, bagaimana prosesnya hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Prosesnya, karena beliau melaksanakan hijrah berarti ada prosesnya. Prosesnya kira-kira apa? Ada yang tahu? Oke. Satu, alih dari Nabi Muhammad untuk hijrah. Dua, Iya. Ya, betul. Bisa. Alhamdulillah masih diingat ya. Nah, oke. Kita mulai materi kita kali ini, yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Strategi berarti apa? Siasat, rencana. Nah, itu bisa juga. Nah, strategi ini nanti pembahasan materinya setidaknya kita bisa mengetahui di sini. Saya tunjukkan ya. Ada kompetensi dasar, enggak masih loading. Kalau tidak, kalian harus tahu terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Indikatornya yaitu menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Tadi menganalisis, kemudian diperjelas lagi menjadi menjelaskan. Jadi nanti kalian paling tidak setelah mengetahui materi tersebut, kalian dapat menjelaskan. Makanya saya tunjukkan menjelaskan langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah. Jadi Rasulullah berdakwah itu tidak dalam hal keagamaan saja, dalam banyak hal, dalam bentuk kehidupan kita. Silakan mulai sini dibaca sendiri ya. Terlihat ya? Paling tidak kamu baca ini terlebih dahulu. Nanti kamu akan mengetahui arahnya materi ini kemana. Pakai dulu dong. Silakan kamu baca. Berkaitan dengan tibanya Rasulullah di kota Madinah, yang beliau lakukan pertama kali adalah membangun masjid. Masjid apa yang pertama dibangun? Masih ingat? Masjid Nabawi. Kemudian mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kemudian kalau kita bicarakan mengenai kaum Ansar dan Muhajirin, yang dari kota Madinah itu kaum apa? Ansar atau Muhajirin? Ansar. Dua pilihan, Ansar atau Muhajirin. Yang dari Madinah Ansar, yang dari Mekah Muhajirin. Nah, itu adalah hal pertama kali yang dilakukan. Ada persaudaraan itu terjadi ya, mereka selalu bertikai. Wajarlah memang masyarakat Mekah itu adalah orang-orang yang keras. Kerasnya itu ya berdasar pada paling tidak letak geografis. Di mana suatu tempat itu ekstrim, maka akan berdampak pada sikap seseorang. Ya tidak, makanya wajar sekali. Di sana kan gurun pasir. Sikapnya orang pasti keras. Karena keras ya pasti sering terjadi pertikaian. Apalagi di sana tidak ada aturan hukum yang jelas. Seperti yang disebut kemarin berkaitan dengan sikapnya orang Mekah. Tapi Madinah paling tidak ada sedikit perubahan. Karena letak geografisnya Madinah itu lebih dominan subur ketimbang wilayah Mekah.
sikapnya orang Madinah dan orang Mekah sampai saat ini. Umpama kita ibaratkan kalau wilayah kita ya, mungkin orang Jawa dengan orang luar Jawa. Coba kamu ketahui dan banyak informasi di luar. Kalau orang Jawa ada di luar itu pasti terkenal kehalusan sikapnya. Meskipun yang ini kira-kira atau seolah-olah mereka arogan, tapi kalau sudah di luar dibandingkan arogannya orang wilayah luar Jawa itu lebih arogan orang luar. Meskipun mungkin tidak disengaja, memang karakternya semacam itu. Nah itu kira-kira perbedaan antara orang Madinah dan orang Makkah. Kemudian berikutnya yaitu tentang perjanjian. Nah, di sana karena untuk menyatukan visi misi masyarakat Madinah dan situasi yang saat itu terjadi, yaitu dibuatlah semacam aturan atau perjanjian dalam sebuah piagam Madinah. Nanti kita bahas di dalamnya. Kemudian langkah membangun perekonomian bagaimana? Di sana juga dibuatlah semacam pasar. Sampai saat ini juga masih ada pasar. Nah, pasar tersebut dibuat dengan rupa tujuannya adalah memperbaiki perekonomian. Di mana suatu daerah itu perekonomian tertata, maka otomatis akan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Di mana wilayah tersebut perekonomian terpuruk, maka satu daerah itu pasti akan terjadi banyak pertikaian. Makanya munculnya kejahatan itu karena tidak hanya niatan, tapi karena situasi dan kondisi yang menuntut. Misal orang tersebut tidak menginginkan yang namanya mencuri, tapi kalau sudah terpaksa situasinya, apalagi ada kesempatan, maka itu dilakukan. Apalagi kalau situasinya memang darurat, nekat, banyak orang nekat. Apalagi di wilayah Madinah itu adalah orang-orangnya banyak yang melakukan perdagangan. Ya kemarin kita singgung juga kan masalah perekonomian. Madinah itu jalur perdagangan. Nah, disitulah kira-kira yang dilakukan Rasulullah. Maka dakwah yang dilakukan Rasulullah itu tidak hanya dakwah dalam hal religi atau semacam dakwah yang kita ketahui, tapi juga dalam hal banyak hal. Di antaranya untuk memperbaiki perekonomian, tatanan atau tata negara atau hukum aturan, termasuk juga membuat suatu peraturan perundang-undangan. Nah, dari materi yang kita bahas ini, untuk lebih mudahnya dan nanti akan kalian lebih pahami lagi kalau saya bentuk semacam kelompok. Kalau jumlah siswanya ada sekitar 30, saya bagi 4 saja wes. Supaya tidak terlalu banyak kelompok. Katakanlah satu deret ini kelompok 1, deret kedua kelompok 2, deret ketiga kelompok 3, dan deret keempat kelompok 4. Itu ya. Ini untuk memudahkan kita saja. Nanti di dalam kelompok tersebut akan saya tunjukkan terlebih dahulu sebuah strategi dakwah di masa sekarang. Nah, apakah ada perbedaan dengan strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah di masa lalu? Nah, kalau memang toh ada, bagaimana pendapat kalian nanti? Coba saya tunjukkan beberapa literasi atau semacam informasi yang terjadi saat ini berkaitan dakwah di masa sekarang. Nanti tanggapan kalian bagaimana, permasalahannya apa, kemudian kamu cari kira-kira bagaimana dakwah di zaman saat ini. Setelah kalian melihat tayangan yang akan saya tunjukkan nanti, tanggapi.
Silahkan kalian tanggapi bagaimana menurut kalian dakwah semacam itu. Ada seorang tokoh yang tidak asing menurut di telinga kalian. Mungkin ada lagi yang kalian tahu selain ini? Siapa? Selain Gus Bah, kira-kira yang sering muncul Mas Muafik. Selain itu Cak Nun. Ada lagi? Muafik, Abdul Somad, ya. Terus yang sering muncul Adi Hidayat, Ustaz Adi Hidayat, masih banyak lagi. Nah itulah kenapa ada semacam perubahan mindset. Bagaimana mereka melakukan dakwah melalui media lain yang tidak hanya seperti macam ini. Istilahnya kita di suatu majelis tidak, mungkin saja lebih luasnya bisa dibuka di dalam channel YouTube, karena dengan semacam itu maka dakwahnya akan semakin luas. Terus kemudian selain YouTube, program YouTube ada lagi apa? Program dakwah sekarang. Apa kira-kira? TikTok juga bisa sebenarnya. Akan tetapi dalam konteks yang bagaimana? Dalam TikTok kan ada, saya juga punya. Ada seorang anak perempuan, usianya kurang lebih 17 tahun. Dia dakwahnya mungkin tidak apa ya, istilahnya tidak langsung merujuk kepada suatu tuntunan agama, akan tetapi memulai dari awal dulu perubahan mindset atau pemikiran seseorang. Semisal begini, bagaimana seseorang meyakini suatu kebenaran apabila sama sekali dia sendiri tidak mencintai suatu negaranya sendiri. Maka dibentuk atau diawali dari bagaimana mencintai sebuah negara, apalagi negara yang ditempati. Ya bagaimana mungkin wong kita makan, minum, tidur ya di negara tersebut, kok kita gak mencintai, kan ya aneh juga. Maka orang yang anti NKRI itu ya maunya apa sih mereka ini? Menjelek-jelekan negaranya, tapi mereka hidup di negara tersebut. Kan munafik itu namanya. Kalau memang gak menerima ya silakan di luar negara tersebut, jangan di negara yang ditempati. Logikanya kan semacam itu. Channelnya saya punya. Kalau nanti pengen tahu, saya berikan di linknya di grup WA nanti. Silakan kalian cari, banyak sekali. Kemudian selain model dakwah, TikTok apa lagi? TikTok juga bisa. IG, Facebook juga ada. Kemudian apa lagi kira-kira? Twitter. Dalam bentuk lain selain hal semacam itu. Kalian pernah membuat tulisan Arab, semisal hadis utawa apa namanya, ayat Al-Quran, kan tapi tanpa kalian menulis, tinggal searching kemudian kalian bisa menemukan apa yang kalian maksud. Itu apa medianya kira-kira? Ya selain Google. Kalau Google searching pasti ada media lain. Kalian pernah membuka Quran in Word. Jadi kalian menulis di Word, terus kemudian kalian install aplikasi tersebut, namanya Quran in Word. Kalian tinggal ngeklik apa yang kalian inginkan, surat apa gitu, akan muncul beserta arti dan kandungan ayatnya. Pernah tahu itu? Pernah tahu ya? Nah, nanti saya tunjukkan. Terus kemudian apa lagi selain itu? Web yang berkaitan atau itu apa namanya? E-book. Pernah punya e-book. Biasanya kalau anak-anak usia sampean ini biasanya cari novel gratisan. Itu biasanya e-book. Karena apa?
Tapi di e-book sendiri juga banyak mencantumkan hal-hal dakwah atau strategi dakwahnya, yaitu baik melalui tulisan ataupun artikel. Itu banyak sekali. Terus kemudian apa lagi selain itu? Nah, dalam musik pun juga ada. Musik dakwah berarti berkaitan dengan apa? Alirannya kira-kira qasidah atau apa? Musik religi gitu. Siapa kira-kira tokohnya yang kalian ketahui? Sulaiman. Denny Kalau Sulaiman. masa lampau ya Denny Sulaiman. Kemudian kalau sekarang banyak lah sekarang musik religi. Sama. Dulu Opik, sekarang Opik sudah jarang keluar. Terus kemudian Ustaz Jeffrey yang sudah wafat sekarang. Terus kemudian siapa lagi? Wali. Iwan Fals juga ada beberapa. Terus ada musik luar. Kalian pernah tahu musik reggae, aliran reggae yang judulnya apa itu? Muhammad itu lah. Itu orang kulit hitam yang dia justru sistem proses dakwahnya itu menggunakan musik. Ya tidak ubahnya kalau para wali di Indonesia kan juga semacam itu. Iya kan? Di Indonesia. Wali Songo siapa yang menggunakan musik? Sunan Kalijogo. Ada yang pakai wayang, ada yang pakai musik, gamelan itu. Nah itu kan berarti kan dakwahnya melalui itu. Memang ada kontroversi dari para ulama bahwa musik itu haram. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Bukan halal ya, mubah, membolehkan. Boleh berarti bukan maknanya langsung halal ya. Maksudnya ada yang angkat tangan, maksudnya tidak mengatakan boleh dan tidak mengatakan tidak boleh. Nanti itu akan dikaji oleh dirinya sendiri. Suatu saat dia akan menyadari apakah musik itu baik atau tidak. Nanti akan ketahuan sendiri. Itu contoh-contoh model dakwah di zaman saat ini. Nah, kira-kira gambaran kalian sudah cukup berkaitan dengan dakwah-dakwah model sekarang. Sekarang coba saya berikan semacam kasus. Di sini sudah saya berikan sebuah kasus. Nanti tinggal melanjutkan. Kira-kira solusinya atau pendapat kalian tentang kasus tersebut bagaimana? Sebelum saya bagikan, saya bacakan juga. Masalahnya, ini permasalahannya. Melihat konten channel YouTube tentang berbagai dakwah masa sekarang, seperti yang saya tunjukkan tadi, ada Gus Bah, UAS, dulu Jeffrey, Ustaz Jeffrey itu. Tapi ya ada yang beberapa tokoh yang radikal, dan itu memang perlu kita harus mengetahui siapakah tokoh tersebut. Tidak semua yang kita ketahui nanti kita ikuti loh, bahaya itu nanti. Maka kita perlu menyaring. Makanya kalau cari referensi jangan satu hal, coba kamu cari referensi banyak orang. Apakah ada persamaan ataukah ada perbedaan atau justru malah bertentangan. Maka sumber itu jangan satu. Harapan saya kalau sampean memang suka atau sering mencari informasi melalui internet, itu sumber jangan satu ya. Saya ingatkan, sumber jangan satu. Satu hal, cari informasi dari tokoh-tokoh lain, apakah ada persamaan atau tidak. Maka itu bisa menjadi sebuah wacana kita. Kemudian yang kedua, menunjukkan beberapa sumber buku digital. Sumber buku digital ya banyak hal, seperti tadi di Playstore kan banyak sekali. Ada tentang hadis. Kalau sekarang kita berkaitan dengan baca Al-Quran, sekarang sudah ada aplikasi Al-Quran ya kan. Bahkan translate dan cara bacanya juga ada. Ada kan sekarang?
banyak sekali sekarang. Nah, di situ salah satu contoh berkaitan dengan dakwah zaman sekarang. Coba nanti dari kasus studi ini kamu bisa mencari solusi atau masukan berkaitan dengan kasus tersebut. Satu kelompok saya berikan satu lembar. Di sini sudah saya siapkan beberapa kasus dan langkahnya, nanti kalian tinggal mencari. Memang saya kosong yang kolom berikutnya karena tugas kalian mencari di sini. Coba kamu lihat. Itu di belakang. Oke, coba perhatikan di situ ada. Bentar, saya bukakan dulu. Kalian perhatikan dulu, kira-kira paham nggak kira-kira maksudnya? Temanya kan sudah saya tunjukkan, subtema tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum kedatangan Islam. Nah, tugas materinya mengaitkan model atau strategi dakwah Nabi Muhammad dengan dakwah masa sekarang. Terus bagaimana menerapkan model dakwah di masa sekarang ini. Nah, di situ ada kolom, ada berapa kolom itu? 1, 2, 3. Ada kolom, ada 3 kolom, 3 baris. Nah, baris pertama, kolom kedua yang berisi komponen itu identifikasi masalah. Berarti masalahnya ini. Kan sudah saya tunjukkan tadi. Kemudian penyebab masalahnya itu apa? Kira-kira kalau kita sekarang melihat situasi semacam itu, menurut kalian sah-sah saja atau kalian menolak atau bagaimana kira-kira? Menurut kalian ya, karena pasti ada min plusnya, ada sisi negatif dan positifnya. Karena kita mungkin terpancing atau kita memahami di dalam taklim talim. Seseorang yang belajar tanpa guru itu sama halnya dengan apa ya? Seseorang yang belajar tanpa guru sama halnya dengan apa? Belajar sama iblis atau setan. Kenapa alasannya demikian? Jika kita belajar sendiri tanpa ada seorang guru, tentunya salah benar siapa yang tahu? Berarti kita gak pernah salah. Nah, disitulah tidak ada yang meluruskan. Maka kalau kita sudah terjerumus pada suatu kesesatan, ya gak ada yang memberikan pengarahan. Makanya sanad itu penting sekali. Maka di dalam penyampaian banyak tokoh itu kan menyampaikan yang namanya ngaji atau menuntut ilmu, ya pasti harus ada gurunya. Nah, itu salah satu contoh berkaitan dengan dakwah masa sekarang ini bagaimana. Coba kalian buat semacam apa ya itu, argumen atau semacam pendapat kalian jika ada permasalahan yang sudah saya tunjukkan 3 tadi itu. Jadi kan ada channel YouTube semacam itu, kemudian ada sumber buku-buku digital dan semua orang bisa mengakses, kemudian Al-Quran dan hadis digital dan kita mudah sekali mendapatkannya asal kita punya HP dan ada paketnya. Pasti semua aplikasi atau media tersebut bisa kita akses dengan mudah. Nah, tapi permasalahannya kembali kepada kalian. Menurut kalian hal semacam itu bagaimana? Masalahnya apa kira-kira? Coba kita cari bersama. Ini kan problematika yang saat ini kita alami.
Dan ini penting sekali. Kalau nanti ada hubungannya, relasinya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ini gak ada salah dan benar. Kira-kira apa? Kan masalah itu muncul kan beda orang kan mungkin beda pendapat, akhirnya muncul suatu masalah yang berbeda pula. Apa kira-kira? Yang pertama tadi berkaitan dengan konten dakwah, adanya YouTube tadi. Yang kedua adanya banyak masyarakat yang memiliki HP. Yang ketiga masalahnya kira-kira selain YouTube apa kira-kira? Iya, masyarakat semuanya itu sudah mencangkup itu. Ya, banyaknya ustadz yang antusias menyebarkan dakwah. Bisa juga. Banyaknya antusias para pendai untuk menyebarkan Islam juga bisa. Coba kamu tulis itu. Diskusikan bersama kelompok. Ini mengetahui permasalahan dan penyebabnya, tinggal kalian mencari solusi. Nah, solusi ini silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian di rumah. Di pertemuan berikutnya kita tinggal menyampaikan hasilnya. Saya berharap di pertemuan berikutnya kita sudah mendapatkan hasil. Siap ya? Oke. Bisa kerjasama dengan kelompoknya melalui WA atau mungkin luring, silakan. Yang penting di pertemuan berikutnya kalian sudah bisa menyelesaikan tugas tersebut. Kalau ada permasalahan berkaitan dengan tugas tersebut, silakan langsung chat lapor ya. Langsung chat, nanti akan saya bantu. Kira-kira apa yang menjadi kendala dalam pengerjaan tugas tersebut? Itu ya. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, pertemuan saya akhiri dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.